Pemirsa, Pansus Rakan Tata Niaga Komoditas Aceh marah melihat kondisi pelabuhan Kuala Langsa saat bertemu jajaran manajemen PT Polindo kawasan Langsa Jumat 8 Oktober 2021. Saat meninjau salah satu pelabuhan wilayah Timur Aceh itu bersama sejumlah dinas terkait Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, tim Pansus TNKA DPRA tidak menemukan adanya kran maupun fasilitas pendukung lainnya, layaknya sebuah pelabuhan yang melakukan kegiatan kepelabuhanan. Tak hanya itu, kekecewaan para anggota DPRA terjadi ketika mengetahui jumlah pegawai yang mengelola pelabuhan itu hanya berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 1 pimpinan dan 1 staf administrasi atau pegawai tetap dan 3 orang pegawai outsourcing. Kalau 3 orang di sini, ada apa ini? Nggak usah aja. Lebih bagus diserahkan ke Pemda aja. Kalau 3 orang, kan begitu Pak. Ini kenyataannya. Masa 3 orang? Kantor lurah aja, anggotanya 15 orang. Masa Polindo perusahaan besar 3 orang di sini? Ini memalukan Pak. Ini nanti kami akan tulis dalam laporan. Kami akan undang di Polindo nanti ke Aceh. Kalau tidak mereka tidak datang, kami datang di Medan. Jangan main-main lagi di perusahaan nanti. Anggota Dewan dari fraksi P3 menilai di beberapa wilayah sekitar pelabuhan Kuala Langsa seperti Aceh Timur dan Aceh Tamiang banyak terdapat komoditas unggulan ekspor Aceh seperti sawit dan beberapa komoditas lainnya dari sektor perikanan. Namun, dia mengaku heran jika pelabuhan Langsa tidak hidup dan para pengusaha Aceh lebih memilih mengirimkan barangnya melalui pelabuhan Belawan yang jaraknya lebih jauh. Saya ingin maunya ada upaya dari Polindo, bukan mendukung, bukan sekedar mendukung, tapi ada upaya agar pelabuhan Kuala Langsa ini bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Itu yang penting. Bukan hanya semata-mata karena income, karena pendapatan, sehingga tidak mau mengeluarkan biaya untuk pelabuhan Kuala Langsa. Anggota Dewan yang telah menjabat 5 periode di DPRA itu juga menilai pelabuhan Kuala Langsa terlihat seperti hidup segan mati tak mau. Dia juga menilai pelabuhan itu tak layak disebut pelabuhan bongkar muat karena tidak memiliki fasilitas pendukung seperti humber crane serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Ini tidak mungkin hidup nih, karena fasilitas tidak ada. Ini ya alat pelabuhan, ini di pelabuhan Sampan ini, bukan pelabuhan. Oplik hanya 2, 1 5 ton, 1 3 ton. Itu bukan pelabuhan Pak. Kita nyatakan hari ini. Kalau pelabuhan itu ada HBS, Humber Motor Train. Tahu ada. Di Belawan puluhan, tapi di sini 1 pun tidak ada. Tapi bisa diturunkan kelas, ya? Bukan kelas lagi ini sudah jadi tempat sampan. Jangan peluang sampan Langsa. Orang pergi ke Telaga dulu gunakan sampan, tambah di sini. Tambah di jembatan sini. Kalau begini kondisinya, ini memalukan Pak. Ini nanti kami akan tulis dalam laporan. Kami akan undang di Polindo nanti ke Aceh. Kalau tidak mereka tidak datang, kami datang di Medan. Jangan main-main lagi di perusahaan nanti. Ini ada upaya pengkerdilan, ada upaya kaki tangan Medan yang bercokol di Kuala Langsa. Di bongsa. Diakui tidak diakui, ini kenyataannya. Oleh karenanya, ini menjadi masukan kita yang sangat berharga. Kita bilang di sini JBO boleh Pak. Ada faktor apa di pelabuhan sehingga pengusaha tidak mau? Jangan salahkan pengusaha. Mungkin fasilitas yang diberikan, pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan tidak memadai bagaimana pelabuhan yang lain ini. Kalau Bapak tidak sanggup, Bapak bilang sama Polindo, serahkan ke Kota Langsa saja. Itu lebih aman. Biar wali kota yang mengurus pelabuhan ini.
Hal senada juga dikatakan anggota Pansus TNKA lainnya, Rizal Asnawi. Dia mengaku pernah memiliki persoalan dalam mengirimkan barangnya lewat pelabuhan Langsa ketika dia belum menjabat anggota dewan. Di pelabuhan ini saya impor pertama sekali itu tahun 2001. 2001 saat ada orang militer saya impor di sini, sama ada Yusuf di sini, ada Pak Abdul Somad di sini, ada Bang Sulaiman Sufi yang beralami begitu di sini. Dan kondisi pada saat itu kita maklumi karena darurat. Kalau kita turun ke bawah tahun itu lagi itu ada parti senior-senior kami, orang Kuala Simpang, Haji lupa. Tetapi sampai Aceh sudah damai pun tidak ada perubahan. Jadi dermaga Kuala Langsa ini cuma rusak dengan standar sepeda motor yang pergi pacaran. Nah, jadi orang pergi pacaran, kaki cagaknya itu, ya dengan itu rusaknya. Saya berpikir Pelindo memang nggak punya niat. Anggota DPRA dari Langsa Aceh Tamiang ini pun menyarankan agar Pansus DPRA merekomendasikan ke pemerintah Aceh agar dibentuk badan usaha milik daerah atau BUMD untuk mengelola pelabuhan yang ada di Aceh. Hal itu karena dia menilai Pelindo tidak berniat mengembangkan pelabuhan di Aceh, melainkan hanya mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sumatera Utara. Saya merekomendasikan pada pansus ini untuk pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Pelindo di Aceh, Aceh buat BUMD sendiri. Jadi kita kelola sendiri saja pelabuhan itu. Karena kalau kita berharap ke Medan, Pelindo ini Medan, semua barang ini bakal fokus Medan dulu Pak. Ini Medan sudah penuh, Sumatera Utara sudah, di pelabuhan sudah penuh, mereka buka Kuala Tanjung. Tidak dia geser ke Aceh Pak, dia buka Kuala Tanjung di tebing tinggi. Sudah Kuala Tanjung sudah penuh segala macam, dia buka untuk wilayah barat Sibolga. Dia paksa lagi ke Sibolga. Sekarang Sibolga sudah penuh, sekarang mau dia buka lagi di Stabat Canggang. Jadi nggak akan pernah itu dapat kita kapal-kapal kayu yang segala macam itu bisa pindah kemarin, itu nggak bisa. Karena memang nggak ada niat gitu. Jadi saya pikir kalau kita tidak ambil alih ini sendiri Pak, sampai kapanpun Pak. Berarti saya dari beroperasi di sini tahun 2001, sekarang 2021, 20 tahun. Dulu alasan darurat militer, sekarang alasannya apa? Sementara itu, manajer kawasan PT Pelindo kawasan Langsa, Nova Adrian mengatakan Pelindo mendukung agar komoditas-komoditas Aceh dapat diekspor melalui pelabuhan yang ada di Aceh, khususnya melalui pelabuhan Kuala Langsa. Untuk melakukan kegiatan ekspor, Nova menambahkan pelabuhan Kuala Langsa secara infrastruktur siap. Karena memiliki dermaga beton, pelabuhan Kuala Langsa memiliki panjang 7 mil, lebar 100 meter, dan kedalaman 3 hingga 8 meter. Kalau masalah kren, Bapak butuh berapa ton sekarang? Saya bisa kerahkan dari Belawan. Tapi kalau kren ditaruh di sini, Pak, biaya operasionalnya siapa yang nanggung, Pak? Saya siap. Kemarin buktinya itu pengeboran itu bisa saya bongkar semua barang-barangnya, kompresor semua lewat sini. Hidup. Musiman, Pak. Iya, kalau musiman. Maksudnya kalau alat kita standby sini rugi kita. Kalau mau kita kan rugi Pak. Kalau Pelindo dia nggak akan mungkin dia, karena itu biaya alat ditaruh di sini dia Pak, dirawat terus Pak. Itu ada per jamnya berapa utilisasinya dia harus produksi. Kalau nggak produksi kami pakai ke sana. Kalau perlu kami bawa. Besok datang, hari ini kita hadirkan. Atau dia mau ambil alat sendiri silahkan, dia bayar seri ke kami. Ambur apa? Ambur master Pak, keren. Ada, kita semua ada alat kita di Medan banyak. Lok Sumawi sendiri pun disupport dari Belawan apabila dia membutuhkan gitu. Jadi kami akan standbykan armada sesuai dengan kebutuhannya. Karena kami tidak menggunakan APBN, gaji kami adalah dari pendapatan kami sendiri. Kalau pakai APBN saya bisa senang-senang, nggak kerja saya dapat segitu, kerja pun saya dapat segitu. Tapi kalau di kami nggak Pak. Saya tunjangan kinerja saya di sini juga kecil karena nggak ada kegiatan. Tapi kalau ada kegiatan, makin naik ya. Gitu loh. Hanya saja lanjut Nova, kondisi pelabuhan Kuala Langsa saat ini dangkal. Akibatnya, pelabuhan itu hanya bisa dimasuki kapal-kapal kecil atau tongkang. Hal itu juga yang membuat para pengusaha enggan mengirim barang lewat pelabuhan Langsa. Jadi perlu Bapak ketahui, kenapa tidak maunya pengusaha kemarin? Ini saya kasih tahu Pak. Dangkal Pak di alur. Pengusaha itu nggak mau masuk, kenapa? Karena kapalnya kecil Pak. Profitnya kecil. Nova juga mengatakan dirinya selama 5 tahun menjabat sebagai manajer kawasan Pelindo Langsa telah melakukan upaya-upaya menghidupkan pelabuhan Kuala Langsa.
Kalau masalah fasilitas, pernah saya buktikan pakai tongkang. Tongkang itu drapnya itu paling tinggi 3 meter. Itu 75 ton saya pernah masukkan kompresor ke sini tanpa hadir saya di sini. Saya hanya komando dari Medan. Pakai kren 50-50, angkat. ID, Bapak boleh tanya itu. ID itu ada pengeboran di dalam, di Julok. Itu semua lewat sini. Nggak ada Pak, kalau masalah kren Bapak butuh berapa ton sekarang? Saya bisa kerahkan dari Belawan. Tapi kalau kren ditaruh di sini Pak, biaya personalnya siapa yang nanggung Pak? Saya siap. Kemarin buktinya itu pengeboran ini itu bisa saya bongkar semua barang-barang kompresor semua lewat sini. Di Pelabuhan Kuala Langsa, selain perlu dilakukan pengerukan, kata Nova Adrian, perlu dihadirkan juga bea cukai agar memudahkan para pengusaha membayar biaya pengiriman barang. Kalau Bapak mau dukung sekali semua, Pemda ikut dukung, ayo kita sama-sama. Bea cukainya dukung, hasil dari PTPN-nya pun dukung, semua dukung. Nggak boleh, harus lewat sini. Karena Pelindo pada dasarnya uang itu masuk ke negara juga Pak. Tetap kami senang, karena lewat Belawan Pelindo, Kerenggeger Pelindo, Malhayati Pelindo, apa salahnya sini? Usai beraudiensi dengan manajemen Polindo dan meninjau lokasi, sore harinya tim Pansus TNKA DPRA dan sejumlah perwakilan dinas SKPA melakukan pertemuan dengan para pengusaha eksportir Kota Langsa. Pertemuan itu juga dihadiri Asisten 2 Bidang Ekonomi Pemko Langsa dan sejumlah SKPK terkait. Dalam pertemuan itu, tim Pansus berdiskusi dan menginventarisir persoalan Pelabuhan Kuala Langsa guna mencari informasi penyebab pelabuhan itu tidak berjalan optimal. Hal itu juga bertujuan sebagai masukan perumusan rancangan Kanun Tata Niaga Komoditas Aceh atau TNKA, yang salah satunya akan mengatur komoditas Aceh diekspor melalui pelabuhan yang ada di Aceh. Ketua Pansus TNKA DPRA Yahdi Hasan kepada wartawan usai pertemuan itu mengatakan berbagai persoalan dan masukan yang didapati dari peninjauan tim Pansus TNKA ke Kota Langsa nantinya akan dibahas kembali di Banda Aceh guna mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kami dari tim Pansus TNKA Tata Niaga Komoditas Aceh, hari ini kami mengunjungi Kuala Langsa. Habis mengunjungi Kuala Langsa, kami bertemu di sana dengan manajer umum daripada Kuala Langsa dari PT Pelindo. Juga kami bertemu dengan pengelola yaitu Sah Bandar daripada Kuala Langsa. Nah, barusan kami juga mengadakan pertemuan dengan pemerintahan Pemko Langsa, Kota Langsa, dan juga para pelaku usaha atau pengusaha. Nah, dalam pertemuan ini kami banyak mendapatkan masukan, di mana dulunya Kuala Langsa ini sering mengekspor komoditi Aceh ke luar negeri, hari ini terhenti. Jadi mereka juga sudah menyampaikan ke kami tadi secara gamblang, secara luas, bahkan kami minta juga secara tertulis sampaikan kepada Pansus ini. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemko Langsa sudah memfasilitasi pertemuan ini, dan juga kepada pengelola pelabuhan Sah Bandar ataupun PT Pelindo juga menerima kami dalam hal kunjungan ini. Dan juga tadi ada beberapa pengusaha yang yaitu ada direktur apa namanya tadi itu juga memberikan masukan kepada kami. Nah, ini akan menjadi menambah pengetahuan kami, juga menambah mungkin poin per poin nantinya dalam hal pembahasan kasus dalam hal pembahasan kanun ini. Dari yang didapat tim Pansus, apa kendala Pelabuhan Kuala Langsa tidak berjalan optimal dan mungkin apa yang harus diperjuangkan oleh tim Pansus? Oke, dengan lahirnya kanun ini nanti saya pikir bisa menjawab apa yang tadi disampaikan. Salah satu kendala yang pertama sekali bahwa regulasinya itu sangat panjang sekali, sangat lelah mengurusnya. Bahwa kita mau nanti regulasi masalah surat menyurat, juga karantina dan sebagaimana, itu nanti dengan kelahiran kanun ini nanti maka mengurusnya itu di Aceh. Itu keinginan kita sebenarnya. Dari Kota Langsa, Natari TV mengabarkan.